survei indikator politik kemarin itu kan juga ada satu pertanyaan yang menarik. Saya juga tanya nih ke Prof. Burhan. Ada itu pertanyaan soal ijazahnya Pak Jokowi. Iya, iya. Nah, ternyata hampir 70% ya masyarakat itu tidak percaya kalau Pak Jokowi itu memalsukan ijazahnya. Mas Kodari, Prof. Burhan tuh sampai bilang, ini isu ijazah ini sudah terlalu panjang. Dan Bang Abalin bilang juga tuh kemarin saya wawancara, ini seperti ada yang merekayasa mendesain ini dengan anggaran yang besar bertahun-tahun isu ini dipelihara. Mas Kodari juga merasakan memang ada grand design ini tujuannya untuk menjatuhkan Pak Jokowi? Kalau saya lihat begini, memang ada figur-figur yang unik ya, seperti Pak Roy Suryo misalnya ya, maupun pendukung-pendukungnya. Itu pertama ada figur semacam itu. Yang gini, kalau bicara Pak Roy kan isu-isu yang pro kontra itu kan bukan sekali ini saja. Sebelumnya juga sudah ada beberapa. Itu satu. Yang kedua, memang ada kelompok-kelompok masyarakat mungkin yang ya katakanlah suka atau tidak suka dengan Pak Jokowi gitu, sehingga mereka sudah punya sikap-sikap politik tertentu yang kalau melihat suatu fenomena atau suatu persoalan yang lebih dominan itu adalah soal suka tidak sukanya. Kalau saya pribadi misalnya begini, Pak Jokowi itu kan menggunakan ijazah itu sudah beberapa kali untuk proses pencalonan. 2 kali di Solo, 1 kali di Jakarta, 2 kali tingkat nasional. Ya kalau memang ada masalah, menurut saya sih harusnya udah dari dulu-dulu gitu loh. Itu sudah kena anulir Pak Jokowi. Itu kan kita harus ingat juga kasus-kasus calon bupati, wali kota, gubernur. Kalau ijazahnya palsu kan ketahuan itu biasanya itu kan akhirnya kan dianulir kan. Ini kan nggak dianulir. Yang kedua, ini yang sederhana aja ya, pakai logika. Institusinya ini Universitas Gadjah Mada gitu loh. Bukan universitas nggak jelas di antah berantah. Rasa-rasanya nggak mungkin ada ijazah palsu keluar dari UGM, itu nggak mungkin. Apalagi mahasiswa S1. Mahasiswa S1 itu kan bertahun-tahun kuliah. Ada teman kuliahnya, ada mungkin rumah kosnya, ada warteg langganannya, ada tempat fotokopi langganannya, dan seterusnya. Jadi sebetulnya agak naif untuk mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Terus kenapa dong muncul lagi di saat Pak Jokowi sudah tidak menjabat? Dan Pak Jokowi pun merespon dengan serius kali ini. Ya mungkin Pak Jokowi merespon dengan serius karena justru udah karena berkepanjangan ya. Dan kan beliau melaporkan ya para orang-orang yang 5 orang itu. Mungkin itu adalah poin di mana Pak Jokowi mengatakan enough is enough. Jadi justru proses hukum ini hemat saya memang harus diteruskan sampai ke pengadilan. Panggil aja nanti saksi-saksi gitu yang bisa mendukung ijazahnya Pak Jokowi, apakah itu palsu atau tidak gitu. Dan ijazahnya nanti dibuka di sana gitu. Walaupun saya yakin juga kalaupun misalnya nanti pengadilan kita ya, bukan Bareskrim ya. Kan Bareskrim kan mengatakan identik. Identiknya Bareskrim itu sama dengan asli gitu. Uji lapor ya. Sejauh ini kan ijazah yang dilakukan sejauh ini kan dibantah kan. Itu kan identik. Beda dengan otentik gitu kalau kata Pak Roy Suryo. Lah ini kan perbedaan terminologi aja. Kalau Pak Roy Suryo menggunakan istilah otentik, kalau Bareskrim menggunakan istilah identik. Identik itu ya otentik sebetulnya kalau versi ya. Asli gitu. Awamnya taunya asli gitu. Ya kalau saya udah tanya juga, bagaimana nih? Ya menurut saya harus diteruskan aja ke pengadilan biar nanti proses hukum yang berbicara gitu. Tapi saya yakin juga bahwa kalaupun misalnya nanti pengadilan menyatakan atau membuktikan bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya asli, menurut saya akan tetap ada orang-orang yang tetap menolak. Dan Pak Roy Suryo kemungkinan walaupun nanti ternyata di pengadilan sudah dibuktikan asli, bahkan sudah lihat ijazahnya secara fisik begini, secara tatap mata begini kan, gitu, itu tetap tidak percaya juga gitu loh. Ya lagian begini, ijazahnya nggak diperlihatkan, bro, sis, ya. Emang ente kalau lihat pinjam nih. Dikasih depan mata Anda ijazah begini, lalu Anda bisa bilang bahwa ini benar-benar asli dan palsu, emang Anda bisa bedakan pakai mata telanjang loh ya. Kan ini apa susahnya? Ijazahnya dikasih lihat kan begitu kan? Ya pertanyaannya, kalau Anda udah lihat langsung, apa dijamin bahwa Anda bisa mengatakan itu asli nggak Pak? Atau nggak asli? Nggak bisa. Untuk mengatakan asli nggak asli itu kan perlu forensik gitu loh, perlu yang ahli. Kayak Bareskrim itu kan sudah dibandingkan dengan ijazah yang lain gitu.
dilihat dari apa? Dari macam-macam aspek lah. Menurut Mas Kodari, isu ini mengganggu Pak Jokowi sekali ya kali ini. Kalau itu harus ditanya dengan Pak Jokowi sendiri ya. Tapi poin saya adalah bahwa memang kalau udah nggak percaya ya nggak percaya aja. Dan lagian kenapa sih heran kalau ada orang nggak percaya dengan ijazah Pak Jokowi? Wong banyak yang nggak percaya bumi bulat kok. Banyak. Dan menurut saya survei itu telah menunjukkan dengan sangat jelas bahwa memang ada orang-orang yang nggak percaya. Kan tadi yang percaya bahwa itu ijazah asli kan, yang tidak percaya bahwa itu adalah ijazah palsu kan 70%. Yang percaya bahwa itu ijazah palsu 20%. Gede loh. Gede. Ya kalau misalnya dikatakan ya ini untuk melihara orang yang anti Pak Jokowi ya, mungkin aja, bisa aja. Gitu. Bisa aja ya. Makanya saya bilang kita jangan bicara pada sisi politik, karena kalau itu nggak ada habisnya. Yang bisa ada ujungnya itu adalah di pengadilan. Tapi secara hukum ya, kalau secara politik hemat saya, kalaupun nanti pengadilan sudah memutuskan, urusan politik atau diskusi politiknya juga nggak akan selesai. Tapi sebaiknya move on nggak nih masyarakat dari isu ini, Mas Kodari? Tanya sama Pak Roy Suryo. Nggak, tapi ini sudah sampai titik di mana kan sudah masuk kepada proses hukum kan. Ya, ya. Jadi dituntaskan aja proses hukumnya. Oke. Ya.